He just like a wizard and like a driver and like a wizard that so amazing and so good because he give like a wizard makes something and buy me a toy and that's really awesome. Papi itu baik, papi itu suka nonton anime, papi suka dengar musik sambil kerja. It is always a child's dream to have a great father. Ayah itu orangnya tegas, dia juga penyayang dan pekerja keras untuk anak-anaknya. Papi itu baik, papi itu suka nonton drakor. Bapak itu sangat baik. Bapak juga bisa memperbaiki semua yang rusak. Bapak juga pintar matematika loh. Bapak juga suka semua makanan yang dimasak mama saya. Papi itu orangnya tegas, terus dia juga sayang sama anaknya. Dia juga itu tipe papa yang akan berusaha untuk penuhi kebutuhan-kebutuhannya anaknya. Terus dia juga tidak mau terlihat lemah di hadapan anak-anaknya. I like my dad because he gave me a toy when I a little bit sad or like need something like toys, and I like my toys because my toys is something like having fun with my mom and dad. So that's what I thankful with my dad. Yang saya sukai dari papi suka kasih nonton film di HP-nya papi. I am so grateful to have a great father like Papi. He is a kind-hearted and generous man. He will always be my hero. Not only because he works hard for our family, but because he shows us how to be a faithful person to men and especially to God. Yang paling disuka dari ayah itu kalau misalnya dia pulang ke rumah rasanya itu senang sekali. Kita bisa pergi jalan-jalan, makan sama-sama, dan menghabiskan waktu yang banyak bersama-sama. Dikasih pinjam HP untuk main game. Kayak biar dia sedang dalam titik rendah begitu toh, dia tetap berusaha untuk bagaimana caranya dia penuhi kebutuhannya anak-anaknya. Terus dia tidak mau kasih tunjuk ke kita itu bilang dia lagi susah, jadi dia hard work sekali. Jadi hard worknya itu bisa jadi contoh buat saya. Terus dia juga ya sayang sekali kayak kalau dia lagi ada di Makassar sama kita, dia akan berusaha sebisa mungkin untuk terus-terus sama kita dan berusaha untuk kayak mencari tahu tuh kegiatannya kita kayak apa. Jadi dia tuh caring sekali juga, walaupun kadang dia tidak tahu dia harus bikin apa, tapi dia tetap berusaha untuk mendekatkan diri ke kita. Om Mim itu orangnya murah hati, terus sabar juga. Terus Om Mim itu tipe orang yang selalu utamakan kepentingannya orang lain dulu, baru dirinya sendiri. Yang paling saya senangi dari Om Mim itu Om Mim baik, terus dia juga care. Pokoknya Om Mim itu peduli dengan jemaat-jemaatnya, dan Om Mim selalu mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Thank you, Dad, for teaching me and buying me a choice, and thank you for teaching me be a kind person. Happy Father's Day, Papa. Having fun. Bye. I love you, Papi. Thank you for always praying for me and Coco. Happy Father's Day. Terima kasih Bapak sudah memberikan apa yang Keisha butuh dan menyayangi Keisha. Happy Father's Day Bapak. I love you Bapak. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day untuk semua ayah yang ada dan sudah menjadi Superman untuk anaknya masing-masing. Thank you. Happy Father's Day Om Mim, selalu sehat dan selalu jadi berkat untuk banyak orang. Salam sejahtera.
Saudara kekasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya kasih karunia, damai sejahtera Tuhan dan berkat ilahi senantiasa menyertai saya dan saudara di sepanjang waktu di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Saya tetap percaya bahwa kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri secara pribadi tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin, saudara. Mari kita sama-sama belajar. Saudara siap untuk belajar bersama-sama, saudara bergairah dengan firman Tuhan saat ini. Amin, saudara. Saya memberi judul atau tema hari ini adalah altar kepercayaan. Altar kepercayaan. Kita akan belajar di satu tokoh Alkitab yaitu Abraham. Saudara, kalau saudara rindu mengetahuinya, saudara bisa belajar membaca lengkap kisah Abraham di kitab Kejadian, saudara. Nah, Abraham itu dipanggil keluar oleh Tuhan dan dia harus meninggalkan sanak saudara, akar keluarganya, ya, dia berangkat dari tanah Haran, keluar dari tanah Haran itu meninggalkan akar keluarga kerabat saat berusia 75 tahun. Itu latar belakang kisah perjalanan Abraham. Dia dibawa keluar, mendengar perkataan Tuhan dan dibawa keluar dari sanak keluarganya, akar keluarganya itu di saat usia 75 tahun, bukan usia yang muda. Saudara bisa membayangkan situasi, kondisi mental dan psikologis dari Abraham waktu itu. Dia umur 75 tahun, tidak memiliki keturunan saat itu, belum memiliki keturunan, dan dia harus keluar dari tanah Haran dan keluar juga dari akar keluarganya. Nah, sepanjang perjalanan mulai dari keluar dari tanah Haran itu ada perpisahan demi perpisahan yang terjadi, saudara. Dan kalau saya boleh katakan, ini juga identik di dalam perjalanan iman percaya kita, dalam pengikutan kita kepada Yesus. Perjalanan iman kita, perjalanan kehidupan kita, dan saya berdoa ini menjadi perjalanan kita semua. Kita melewati perpisahan demi perpisahan. Pada saat Tuhan menguji, pada saat Tuhan mengizinkan itu terjadi, kita didapati lolos, kita didapati bisa dipercaya seperti Abraham. Nah, perpisahan yang pertama yaitu pisah dengan Lot. Kalau sudah ingat, Lot itu adalah keponakannya dan pada waktu bertumbuh, ternaknya, bertumbuh hartanya semuanya, pegawai-pegawainya, maka sering terjadi pertentangan atau konflik antar dua keluarga ini, saudara. Dan Abraham sebagai om itu memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Lot untuk dia memilih. Jadi perpisahan yang pertama adalah pisah dengan Lot. Apa makna dari perpisahan dengan Lot ini, saudara? Bagi kehidupan saya dan saudara, yaitu tidak hidup berdasarkan apa yang dilihat. Saudara, dalam kehidupan kita akan mengambil keputusan seperti itu. Ya. Yang kedua adalah pisah dengan Hagar dan Ismail. Gambaran dari kehidupan yang berpisah dari kehidupan daging, kehidupan yang hidup di dalam keputusan yang salah, di dalam melanggar ketetapan dan firman Tuhan. Kita harus melewati perpisahan yang kedua ini, saudara. Perpisahan demi perpisahan ini kita harus kerjakan seperti Abraham mengerjakan, agar seluruh rencana Tuhan, kasih karunia berkat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga adalah siap pisah. Saya tidak mengatakan pisah karena memang sesungguhnya tidak sungguh-sungguh berpisah. Jadi perpisahan pertama dengan Lot, perpisahan kedua dengan Hagar dan Ismail, itu bukan keturunan ilahi, saudara. Abraham membantu Tuhan untuk rencana besar Tuhan bisa terjadi. Dan yang ketiga adalah siap pisah dengan Ishak. Maknanya adalah tidak mempertahankan sesuatu yang paling dikasih, paling dipegang. Ishak adalah anak tunggal, anak satu-satunya yang dinantikan jawaban doa. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah Abraham yang menyerahkan Ishak. Nah, saudara, setiap perpisahan itu selalu mendatangkan apa, saudara? Kecemasan, kesedihan, dan ketakutan. Jadi kecemasan, kesedihan, dan ketakutan merupakan keadaan yang dihadapi saat harus berpisah terhadap seseorang atau sesuatu. Kondisi mental, kondisi psikologis yang dihadapi, yang dirasakan pada waktu ada perpisahan, maka kecemasan, kesedihan, ketakutan, ketidakpastian. Itulah keadaan yang dihadapi saat harus berpisah terhadap seseorang atau sesuatu hal, saudara. Saudara, dan obat atau hal yang perlu kita miliki pada waktu terjadi perpisahan dan perpisahan itu adalah hati yang melepas, releasing heart. Kita enggak memegang segala sesuatu di luar Tuhan itu dengan kuat di tangan kita. Dan yang kedua obatnya adalah, saudara, percaya.
trust, ya. Di altar kepercayaan itulah maka ada kebebasan, ada kelepasan, ada pintu baru yang dibuka di musim yang baru dalam kehidupan Abraham dan juga kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara, di dalam kehidupan normal saudara ada dikenal separation anxiety. Jadi kekhawatiran perpisahan, ya, dalam pertumbuhan seorang anak pun juga bisa terjadi seperti itu. Karena perpisahan itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Saya butuh waktu yang cukup lama, saya sharing dari kehidupan pribadi, untuk bisa bebas dalam keadaan ini. Dulunya saya sangat sulit atau sangat bermasalah pada waktu harus meninggalkan sesuatu atau harus terpisah. Sebagai contoh pada waktu ada jemaat yang harus keluar kota karena perpindahan tugas atau perpisahan dengan orang-orang yang dulunya bersama-sama. Padahal kehidupan penuh dengan kehidupan penuh dengan perpisahan demi perpisahan, kita harus berpindah, ada perubahan dan semuanya. Nah, saya berdoa waktu mempersiapkan ini, dimanapun kau ada, apa yang kau sedang hadapi? Apakah kau sedang menghadapi kekhawatiran atau separation anxiety ini, saudara? Jadi ada kekhawatiran, ada ketakutan, atau ada hal-hal yang membuat engkau terganggu karena suatu perpisahan, pisah, lepas terhadap seseorang atau sesuatu. Izinkan engkau dijamah oleh Roh Kudus memiliki hati yang melepas dan percaya. Mari kita baca di Kejadian 22, saudara. Perikop di Alkitab bahasa Indonesia itu ditulis kepercayaan Abraham diuji. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba, dalam terjemahan asli dipakai kata artinya adalah tasted. Jadi Alkitab katakan Allah tidak pernah mencobai. Jadi di sini adalah kata mencoba itu adalah tasted. Setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Mari kita lihat setiap perkataan di Alkitab ini, saudara. Jadi Tuhan menguji, Allah menguji Abraham. Kenapa sesuatu atau seseorang diuji? Karena ingin diketahui kualitasnya. Setuju, saudara? Sesuatu yang berharga itu harus diuji. Sesuatu yang bernilai harus diuji. Supaya teruji, supaya nyata datanya bahwa benar-benar seseorang atau sesuatu berharga dan bernilai. Begitu juga dengan Abraham. Abraham mendengar perkataan Tuhan. Abraham disuruh mengambil mempersembahkan anaknya yang tunggal, ya, di mezbah altar korban di salah satu gunung yang Tuhan akan tunjukkan. Yang biasanya harusnya ada domba yang dikorbankan di situ. Dan apa yang terjadi? Dikatakan ayat Alkitab tadi keesokan harinya pagi-pagi, bahkan Abraham itu membelah sendiri kayu untuk korban bakaran, bukan bujangnya. Saya langsung, Bapak, Ibu, Saudara yang menjadi orang tua, kepala keluarga, pemimpin dimanapun kau ada. Hal-hal penting yang berhubungan dengan Tuhan dan ibadah. Kita belajar dari Abraham, dia tidak menyerahkan kepada orang lain, dia membelah sendiri kayu untuk korban bakaran yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, catat ini baik-baik. Kepercayaan saya dan saudara kepada Tuhan akan selalu mengalami ujian sepanjang perjalanan hidup kita. Kepercayaan saya kepada Tuhan akan selalu mengalami ujian supaya apa, saudara? Terlihat apakah saya percaya karena tangan Tuhan yang selalu menolong, atau karena cinta saya dan saudara, kepercayaan saudara dan saya pada hati Tuhan yang setia. Saya ulang, kepercayaan saya kepada Tuhan akan selalu mengalami ujian supaya terlihat apakah saya percaya karena tangan Tuhan yang selalu menolong atau karena cinta saya pada hati Tuhan yang setia dan yang tidak berubah. Nah, apa sikap Abraham dari pembacaan kita tadi, saudara? Ya, apa yang menjadi sikap Abraham, dan mari minta Roh Kudus itu menjadi sikap saya dan saudara di dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah keluarga, membangun kehidupan keluarga, pernikahan, dan juga di dalam keluarga rohani, komunitas rohani. Apa sikap Abraham? Yang pertama, Abraham
mendengar. Ya, ada 3M sikapnya untuk lebih mudah mengingat. Mendengar. Mendengar maknanya yaitu memberi telinga dengan sengaja dan sungguh kepada perkataan Tuhan. Mari kita membangun di generasi kita, di keluarga kita, di komunitas kita untuk mendengar, yaitu memberi telinga jasmani dan telinga rohani kita dengan sengaja dan sungguh-sungguh kepada setiap perkataan Tuhan. Yang pertama dengan mudah, Alkitab firman Tuhan itu sudah jelas, itu isinya perkataan Tuhan. Apakah saya dan saudara dengan sungguh-sungguh memberikan pendengaran kita, telinga kita di tengah tantangan kesulitan, pergumulan dalam keluarga, dalam komunitas, mungkin gereja lokal atau dalam perjalanan karir saudara. Kita memberi telinga untuk mendengar, dikatakan tadi Abraham mendengar Tuhan berkata. Abraham memberi telinga selalu untuk Tuhan berkata-kata. Memberi telinga dengan sengaja dan sungguh kepada perkataan Tuhan. Sikap yang kedua yang menjadi sikap saya dan saudara juga. Abraham bukan hanya mendengar tapi mempersembahkan. Apa maknanya saudara? Mempersembahkan artinya sikap hati yang tidak mempertahankan. Tapi melepaskan hak kepada Tuhan. Saudara, kehidupan ini penuh dengan perjalanan untuk sebuah perubahan. Dan salah satu yang tidak mudah dan harus kita selalu kerjakan adalah melepaskan hak. Dunia mengajar kita untuk menuntut hak, tapi Tuhan selalu mengajar kita untuk memberi hati yang mempersembahkan. Sikap hati yang tidak mempertahankan tetapi melepas hak kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu sepanjang perjalanan hidup saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Kita hanya terbatas tahu. Tapi itu hak kita, apapun itu. Hak untuk menerima bagian kita, hak untuk dimengerti, hak untuk dilayani mungkin. Itu harus dilepaskan di tangan Tuhan dan Tuhan yang akan melipat gandakan bahkan mengembalikan segala sesuatu yang menjadi hak kita. Abraham mempersembahkan, memiliki sikap hati yang tidak mempertahankan tapi melepaskan hak kepada Tuhan. Yang ketiga saudara yaitu mentaati. Jadi mendengar, mempersembahkan dan mentaati. Abraham mengajarkan sikapnya kepada kita yaitu melakukan perintah Tuhan tanpa menunda dan mengurangi. Melakukan dengan segera dan sepenuhnya. Alkitab katakan pagi-pagi dia siapkan semua, bahkan dia memotong sendiri kayu bakaran bukan bujangnya. Pagi-pagi benar. In the early morning, itu terjemahan yang lain katakan. Jadi pagi-pagi benar. Dia mentaati. Artinya melakukan perintah Tuhan tanpa menunda dan mengurangi, melakukan dengan segera dan sepenuhnya. Saudara, mari kita mentaati, melakukan perintah Tuhan tanpa menunda dan mengurangi, melakukannya dengan segera dan sepenuhnya. Pada waktu Tuhan minta untuk kita mengerjakan hal yang benar bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi pasangan kita, bagi komunitas kita. Jangan tunda, jangan dikurangi, lakukan dengan segera, dengan sepenuhnya. Pada waktu Tuhan meminta kita untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani generasi di mana kita hidup. Jangan tunda, jangan dikurangi. Lakukan dengan segera dan sepenuhnya. Bahkan pada waktu Tuhan mengizinkan ada hak kita yang harus diserahkan. Jangan tunda, jangan dikurangi. Lakukan dengan segera dan sepenuhnya. Bukan setengah-setengah, bukan separuh-separuh, bukan sebagian saja. Saudara catat ini. Apa saja yang saya pertahankan di tangan saya justru akan hilang. Tetapi apa saja yang saya serahkan di tangan Tuhan justru itu tidak akan pernah hilang. Kalau saya boleh tambahin, akan dilipat kali gandakan. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau mengalami kehilangan dan engkau belajar menyerahkan itu kepada Tuhan, Dia yang tidak pernah mengambil. Allah itu enggak pernah mengambil, tapi Allah itu Allah yang pemberi. Iblis saja yang mengambil dan membinasakan, mencuri dikatakan, membunuh dan membinasakan. Tapi Allah kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan yang akan memberikan apa yang kita serahkan di dalam tangannya. Saudara. Pada bagian kedua, mari kita baca dari Kejadian 22 ayat yang selanjutnya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Jadi waktu itu dia sudah sampai di tempat di gunung yang ditunjukkan, di Gunung Muria itu saudara. Dan dia katakan di ayat yang kelima dari Kejadian 22, tinggallah kamu di sini kepada semua pegawai-pegawainya dengan keledai ini. Perhatikan setiap tulisan yang berwarna berbeda. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran,
itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saudara, Abraham mengambil keputusan untuk pergi ke altar kepercayaan yang diuji oleh Tuhan itu sendirian, tidak menyertakan hamba-hambanya. Ketaatan seringkali itu tidak mudah dan tidak bisa dimengerti oleh orang-orang mungkin di sekitar kita. Tapi ketaatan sepenuhnya, saudara, itu antara saya dan Tuhan, antara kita dan Tuhan. Dan Abraham tahu itu. Tetapi lihat perkataan Abraham. Dia bilang kepada bujangnya, kepada para pembantunya, kepada para pegawainya, "Aku berserta Ishak anak ini akan pergi ke sana di gunung itu untuk persembahyan korban." Perhatikan ini kata, "Kami akan sembahyang," kami itu jamak berarti dia dan Ishak. "Kami akan sembahyang, sesudah itu apa saudara? Kami kembali kepadamu." Dia tahu dia akan korbankan Ishak, tapi dia katakan kepada pelayan-pelayannya, "Kami berdua akan kembali kepadamu." Belum terjadi. Tapi Abraham memperkatakan sesuatu yang luar biasa. Abraham ambil kayu, korban bakar yang tadi dipotongnya sendiri, saudara. Dia enggak pikul, dia taruh itu di pundak Ishak. Ada sebuah perbedaan. Waktu di altar pengorbanan, altar kepercayaan itu, Ishak yang harus mikul kayu dari korban bakaran tersebut. Dan yang ketiga, saudara, Abraham waktu ditanya, saudara, mari kita selami suasana batin Abraham. Tidak ditulis di Alkitab sih. Dia percaya, tapi waktu anaknya, saudara, kita bisa, saya ketemu dengan banyak orang tua yang memiliki anak-anak. Seringkali kalau mereka sakit, hati-hati dengan perkataan juga, saudara ya. "Aduh, mendingan saya yang sakit daripada anak saya yang sakit." Betul? Udah nggak apa-apa deh, papa mama nggak makan ini, yang penting anak saya makan ini. Ya, ada buah yang baru, biar anak saya nyicipin ini aja, saya nggak perlu karena ini buah mahal. Katakan seperti, kenapa? Itulah jiwa yang normal yang dimiliki oleh para orang tua. Dan waktu anaknya bertanya, "Bapak, di mana domba itu?" Dari sini kita tahu bahwa Ishak terbiasa melihat orang tuanya, melihat Abraham khususnya untuk beribadah dan persembahkan korban. Yang pertama, saudara, engkau perlu menularkan kebiasaan beribadah kepada anak-anakmu, kepada generasi di bawah kita, kepada komunitas gereja lokal. Ishak melihat, tetapi bayangkan saudara yang kedua, keadaan yang kedua, bagaimana hati seorang Abraham waktu anaknya menanyakan itu. Keteladanan yang dikerjakan oleh Abraham. Dan ini menjadi keteladanan untuk generasi saya dan saudara. Dan juga turun-temurun saudara. Apa yang kita pelajari dari keteladanan yang kita harus tularkan? Itu yang pertama adalah perkataan iman. Katakan sama-sama perkataan iman. Yaitu perkataan yang benar dan sesuai dengan pengalaman bersama Tuhan. Kalau engkau hari ini belum pernah mengundang Yesus secara pribadi dalam hatimu, mari setelah ibadah bersama-sama berdoa. Undang Yesus, mudah. Bagaimana menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Undang dia, katakan, "Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamat." Dan engkau akan melanjutkan perjalananmu bersama Tuhan yang akan menjadi pengalamanmu. Sikap yang perlu ditularkan kepada generasi kita dan generasi di bawah kita, belajar dari Abraham dan juga Ishak. Yaitu perkataan iman. Tadi ada 3M ya, sikap Abraham. Sekarang kepada generasi ditularkan apa saudara? Ada 3P. Yang pertama perkataan iman. Perkataan yang benar dan sesuai dengan pengalaman bersama Tuhan. Para orang tua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah perkataan saya dan saudara perkataan iman di semua kondisi? Yang kedua, yaitu perbuatan iman. Bukan hanya bicara yang beriman, bukan hanya kata yang beriman, tapi perbuatan. Melakukan segala sesuatu berdasarkan perkataan Tuhan. Ketaatan itu ditularkan, saudara. Saya ulangi, ketaatan itu ditularkan. Kalau kita mau lihat generasi kita taat, kita harus lebih dulu taat. Biarkan mereka melihat ketaatan saya dan saudara. Dan itu menjadi sebuah perbuatan iman yang akan dikenang, yang akan dipegang, yang akan ditularkan kepada generasi berikutnya. Perbuatan iman, melakukan segala sesuatu berdasarkan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan katakan sesuatu, enggak ditunda sepenuhnya, dilakukan dengan iman. Mengerjakan segala sesuatu di tengah suasana kritis gelap dengan perbuatan iman. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, keteladanan bagi generasi
yang Abraham kerjakan kepada Ishak, saya dan saudara kepada generasi kita dan generasi di bawah kita, yaitu pegang iman. Perkataan iman, perbuatan iman, dan pegang iman, yaitu ketetapan hati untuk percaya pada Tuhan sekalipun dalam keadaan kritis dan gelap. Baca mulai dari kata tidak tergoda. 2, 3. Tidak tergoda untuk kompromi dan jalan pintas. Abraham belajar, dia pernah mengerjakan itu pada waktu kasus Hagar dan Ismail. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau engkau mau menerima Ishak, lepaskan Hagar dan Ismail. Kalau engkau mau menerima perjanjian Tuhan, lepaskan hal-hal yang menghalangi, ya, kompromi, hal-hal yang membatasi, yaitu Hagar dan Ismail, daging, hal-hal yang menahan untuk engkau menerima perjanjian yang sejati dari Tuhan. Nah saudara, saya ingin sharing dari satu hal, yaitu menumbuh kembangkan generasi. Ini bukan saja anak secara jasmani, tapi generasi di mana Tuhan mau kita tumbuhkan di dalam keluarga, dalam komunitas kita. Ada prinsip 3L untuk memudahkan. Love, life, lead. Yang pertama, sudah menumbuh kembangkan generasi itu butuh love, mengasihi. Apa itu mengasihi? Memberikan yang dibutuhkan oleh seseorang, anak, keluarga kita. Mengasihi, love, yaitu membatasi yang akan merugikan. Saya tidak katakan melarang. Sometimes kita tidak bisa melindungi semua hal berjalan supaya semua tidak terjadi hal-hal yang nggak bagus. Anak-anak yang terlalu dilindungi atau orang-orang yang terlalu dilindungi juga malah nggak bagus nantinya. Tapi membatasi yang akan merugikan. Kasih itu bukan memberikan semua. Kasih itu juga mengatakan tidak untuk sesuatu yang akan menghancurkan. Love, mengasihi, memberikan yang dibutuhkan, membatasi yang akan merugikan, dan lewat kasih itu menetapkan nilai di jalan Tuhan. Prinsip yang kedua dari menumbuh kembangkan generasi adalah life, ya, kehidupan, hidup. Apa itu saudara? Merawat, menunjukkan rasa syukur karena kehadiran anak dan family, keluarga kita. Apakah sikap kita itu menunjukkan rasa syukur? Atau dari sikap kita di tengah keluarga, di tengah komunitas itu penuh dengan sikap yang kita tahu anak-anak bisa lihat, aduh ini mama kewalahan, aduh ini papa kacau nih gara-gara saya. Kembangkan itu, jika kita mau menumbuh kembangkan generasi kita perlu ada kehidupan. Apalagi life itu, mengerjakan dengan sukacita. Bahwa panggilan merawat anak, memiliki keluarga, memiliki pernikahan, memiliki komunitas itu adalah sebuah calling, sebuah sukacita. Kita tidak menunjukkan dengan keluhan, dengan kata-kata yang tidak membangun. Contoh, kadang-kadang ada orang tua yang, kamu tahu saya sudah melahirkan, saya sudah capek, atau saya sudah merawat, saya sudah masak. Kalau anak yang bisa bicara dia akan bilang, saya nggak pernah minta untuk lahir. Bedakan dengan perkataan seperti ini, papa, mama lagi butuh istirahat, lagi capek, bisa gak kamu tolong ini, kamu bikin berantakan, mari kita selesaikan bersama, bereskan. Itu mengerjakan segala sesuatu di tengah keluarga, di tengah komunitas dengan sukacita. Yang ketiga, prinsip yang ketiga untuk menumbuh kembangkan generasi adalah lead. Saya lebih senang pemahaman lead itu bukan hanya memimpin saudara, tapi membimbing. Tuhan itu membimbing, Tuhan itu gak pernah paksa kita sebagai gembala yang agung, betul saudara? Tuhan membimbing, mengarahkan sesuai kehendak Tuhan. Dengar dan taat suara Tuhan. Mencapai kapasitas maksimal, katakan sama-sama mencapai kapasitas maksimal. Tahukah saudara, saya tidak mengatakan harus menjadi juara 1. Tapi di situ saudara, saya katakan mencapai kapasitas maksimal. Setiap anak punya kapasitas yang maksimal. Maksimal artinya saudara, bahwa setiap pribadi itu memiliki tingkat kemaksimalan yang berbeda-beda. Tidak semua harus menjadi juara 1 kalau itu seorang anak. Tetapi karena kita membimbing, karena kita mengarahkan sesuai kehendak Tuhan, dan mereka, generasi kita tumbuh dengar dan taat dengan suara Tuhan, mereka mencapai kapasitas maksimal yang ditetapkan Tuhan bagi setiap pribadi kita. Saya berdoa supaya setiap saya dan saudara terjadi terobosan saat ini. Kuasa Roh Kudus bekerja membuat kemaksimalan kita sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi.
Kita tidak bertanding dengan orang lain, kita bertanding dengan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan dibandingkan diri kita yang lalu. Yang percaya katakan amin, saudara ya. Saudara, Mazmur katakan bahwa anak kita itu adalah anak panah di tangan pahlawan. Generasi penerus kita itu adalah anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawan itu? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Anak-anak kita itu punya jalan, punya track yang Tuhan tetapkan. Nah, saya mau katakan bahwa anak-anak kita itu tidak dirancang untuk menanggung beban berat akibat keputusan atau tindakan orang tua yang tidak tepat atau tidak benar. Betul anak kita perlu didisiplin, betul anak kita perlu untuk dibangunkan mental dan kepribadiannya. Tapi tidak sewajarnya, tidak seharusnya bahu anak-anak kita, pundak anak-anak kita menanggung beban berat akibat keputusan dan tindakan orang tua yang tidak tepat, yang tidak benar. Bersyukur ada anak-anak yang kuat. Saya mengenang perjalanan kehidupan saya karena anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan berurusan dengan pertanggungjawaban sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai pengayom generasi atau anak-anak atau keluarga. Bahwa keputusan yang tidak benar, keputusan yang tidak tepat akan membuat anak-anak menanggung beban yang tidak dirancangkan untuk dirinya. Saya akan sampai kepada akhir khotbah saya, saudara. Saudara, altar kepercayaan Abraham kemudian diterima oleh Tuhan. Tuhan melihat betul apa yang Abraham kerjakan. Mari kita baca Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Mari kita baca sama-sama. Sebab telah ku ketahui, Tuhan tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow, Tuhan yang mengakui. Tuhan katakan ada dua hal yang luar biasa. Yang pertama, Abraham takut Tuhan, dan yang kedua, Abraham tidak segan menyerahkan apapun juga termasuk yang paling dia kasih kepada Tuhan. Kenapa Abraham kerjakan itu? Karena pengalaman perjalanan hidup bersama Tuhan, pengenalannya akan Tuhan, bukan kepada tangan Tuhan yang menolong dia, tapi kepada hati Tuhan yang setia, membuat dia percaya sepenuhnya. Ketaatannya ditularkan kepada Ishak dan Tuhan mengakui, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku. Saudara, apa itu altar? Yaitu tempat mempersembahkan korban dan beribadah kepada Tuhan. Apa itu altar? Tempat pengakuan akan keberadaan Tuhan. Kita mengakui Tuhan yang berkuasa atas saya dan saudara. Dan saya akan tutup dengan ayat Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kata Tuhan menyediakan itu adalah Jehovah Jireh. Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Orang-orang Israel setiap mengatakan Yehovah Jireh, maka dia akan mengingat peristiwa Abraham dan Ishak. Pada waktu Ishak mau dikorbankan, ada domba yang sudah disiapkan Tuhan yang terbaik untuk dibawa ke altar kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Saudara, relakah engkau menyerahkan anakmu, keluargamu, generasi kita, komunitas yang kita layani di atas altar kepercayaan? Kita tidak hanya serius memikirkan masa depan, kita tidak hanya serius memikirkan sekolah, kita tidak hanya serius memikirkan aduh nanti dia baju ini, makan ini, kegiatan ini, bukan. Itu penting semua. Tapi apakah kita mempersiapkan menaruh anak-anak kita, generasi kita di altar kepercayaan kita kepada Tuhan? Apa saja yang kita serahkan di tangan Tuhan itu tidak akan diambil, tapi Tuhan akan mengembangkan. Tuhan tidak pernah mengambil. Iblis yang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Tuhan selalu memberi. Tuhan selalu menganugerahkan hal-hal besar pada waktu kita ada taat di dalam rencananya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Mari kita berdoa, saudara. Ambil waktu sebentar. Mungkin kau sedang mengalami beban yang berat. Engkau ada perpisahan atau harus meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Engkau harus melepaskan hakmu atau melepaskan sesuatu yang menjadi peganganmu selama ini.
engkau sedang berbeban berat karena ada perpisahan demi perpisahan, perubahan demi perubahan yang kau tidak sangka bahkan mungkin. Apapun keadaan saya dan saudara hari ini, datang kepada Tuhan. Tuhan, izinkan Tuhan dan kuasa Roh Kudus menghancurkan setiap ketakutan terhadap perpisahan, kegelisahan terhadap hal-hal yang harus dipisahkan atau hal-hal yang harus kita tinggalkan, saudara. Yang kedua, kalau engkau harus meninggalkan Hagar dan Ismail, kedaginganmu, hal-hal yang lama, tinggalkan itu supaya perjanjian Tuhan genap atas hidupmu. Karena setiap kali kita menaruh hak kita di atas altar kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan selalu seperti kepada Abraham. Dia Allah Jehovah Jireh, Dia Allah yang menyediakan. Haleluya Yesus, haleluya, kami sembah Engkau. Kami sembah, kami tetapkan hati kami untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Untuk setia dan tidak goyah. Tuhan, biar ini menjadi doa kami, doa saya, doa seluruh umat Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya dan tidak goyah kepada Tuhan yang setia. Engkau melihat setiap hati, setiap pribadi yang sedang beribadah bersama-sama. Jamah, kuatkan mereka. Supaya mereka memiliki perkataan iman. Mereka mau melakukan perbuatan iman. Dan Tuhan, mereka memegang iman sekalipun dalam keadaan kritis dan gelap. Tidak kompromi, tidak mengambil Hagar dan Ismail, tapi mereka tetap pegang perjanjian Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja di mana kami digembalakan. Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan tempat untuk kami beribadah dan tidak pindah-pindah dengan cara yang ajaib. Berkati mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh pelayan Tuhan. Kirimkan Tuhan generasi yang melayani Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan, muliakan bangsa ini Tuhan. Supaya Indonesia raya. Mari angkat kedua belah tangan saudara di akhir ibadah dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa dari surga, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus. Love God, love people. Jadi berkat dimanapun saya dan saudara diutus oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.